Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Ustaz? Kalau nanti tiba-tiba suaranya mengecil, kabari ya. Karena ini ada pengaturan yang kadang dia tiba-tiba mengecil sendiri. Tapi sudah saya pasang aggregate device, jadi dia bisa menjaga dari itu. Jadi sebelum-sebelumnya kadang itu suaranya mengecil sendiri. Dari ini ya, aplikasi Google Meet-nya memang dia tiba-tiba bisa mengontrol suara dari pengaturan sistemnya. Tapi sekarang udah kita atur, semoga tidak ada mengecil sendiri. Nanti kabari kalau misalnya suaranya mengecil sendiri, diinfokan di kolom chat ya. Baik. Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sebelum kita mulai tadi saya sebenarnya udah share linknya di grup WhatsApp dari jam 50, tetapi kayaknya ada sedikit gangguan ya. Atau mungkin sebagian baru muncul sekarang ya teks chatnya ya. Jadi saya pakai WhatsApp desktop, terus saya kirim di jam 15.50, tapi yang bergabung cuma 3 orang. Terus setelah itu saya buka di HP, baru tuh muncul, baru kayak gitu. Itu baru beberapa menit yang lalu. Antum tidak ada yang tahu ini? Tidak ada yang tahu? Atau baru muncul? Gimana? Ini supaya saya lihat. Linknya baru muncul tadi, Baru Ustaz. muncul ya? Baru muncul ya? Iya, Ustaz. Oh iya, berarti gangguan dari WhatsApp ya. Jadi WhatsApp desktop tidak langsung, dia tetap harus kita buka juga di HP-nya baru dia masuk chatnya. Kalau nggak gitu dia delay sampai nggak tahu. Ini saya ngecek hal ini biar saya tidak mengulangi kesalahan lagi nanti depannya. Harus saya cek lagi. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya, jadi rincian tentang mufrad sana dan jamak, yaitu tentang i'rab jam' mudzakar salim. Kita mulai dengan contoh-contoh seperti biasa, ada 3 kelompok contoh. Contoh nomor 1 sampai 4, siapa yang saya baca? Halo? Saya siapa baca? Suara saya terdengar? Ya, silakan. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillah. Rabihal fallahuna. Kemudian najahal mujtahiduna. Terus? Hadaral musafiruna. Ta'ibal la'ibuna. Baik, sebelum kita bahas contoh ini, kita lihat dulu dari definisi jamak mudzakkar salim. Mungkin masih ada yang lupa teman-teman di sini ya. Jamak itu berarti lebih dari 2 ya. Jamak itu menunjukkan lebih dari 2. 3 atau lebih. Atau lebih dari 2. Itu artinya jamak. Mudzakkar artinya laki. Laki. Salim artinya tidak. Selamat. Tidak. Ya, atau selamat, tidak rusak bentuknya ya. Selamat maksudnya selamat di sini bentuk dia, bentuk mufradnya ketika dijadikan jamak tidak rusak. Alias dia menggunakan rumus tambahan waw dan nun atau tambahan ya dan nun. Jelas ya? Baik. Berarti barusan jamak mudzakkar salimnya adalah al-fallahun, lalu al-mujtahidun, lalu al-musafirun, terus al-la'ibun. Baik.
Untuk robiha di situ diartikan beruntung. Cuman takutnya antum tidak tahu maksudnya beruntung ini apa. Beruntung ini di sini mendapatkan laba. Mendapat laba, keuntungan. Maksudnya mereka berdagang atau mereka bekerja terus dapat keuntungan. Itu namanya robiha. Lanjut nomor 1 sampai 4 berikutnya. Siapa-siapa membacakan contoh? Langsung antrikan saja, klik tombol angkat tangan. Siap baca. Ayo. Biar waktunya tidak terbuang sia-sia. Kalau nunggu siapa membaca, saya membaca, ada yang angkat tangan, tidak mulai-mulai, waktunya habis, nunggu yang angkat tangan. Nomor 1 sampai 4, Rizky, silakan. Nama Ustaz. Nukrimul fallahina. Terus, Asani nuhibbul mujtahidina. terus, Asalith nuwaddi'ul musafirina. Ar-rabi' nusyajji'u al-la'ibina. betul, itu harusnya pakai shin, bukan sin. Salah yang di versi terjemah, dikoreksi. Pakai shin, bukan sin. Dari segi arti juga ada yang kurang tepat, misalnya nukrimul fallahina. Bukan sekedar menghormati, tapi memberi penghargaan, memberi penghormatan. Jadi biasanya ikram itu dengan wujud fisik. Ikram itu tuh nukrimul fallahina dengan wujud fisik. Misalnya ngasih uang, misalnya ngasih makanan, misalnya ngasih penghargaan. Nah, itu nukrim. Ya. Jadi dari segi arti ini masih kurang ya. Kemudian nuwaddi' ini masuk kita bahas, yang tepat bukan mengantar tetapi apa namanya? Menyampaikan perpisahan. Menyampaikan perpisahan. Ya di antaranya mengantar. Nusyajji' itu betul memberi semangat, memotivasi. Tasji' ini membuat mereka berani. Membuat berani maksudnya motivasi. Nusyajji' la'ibin. Lanjut, Budi Nugroho. Coba dibaca. Berikutnya. Sudah dinyalakan. Yang lain, ada yang siap untuk membaca? Tidak ada suara dari Budi. Yang lain ada yang siap membaca? Klik tombol angkat tangan. Ya, teman-teman, jangan membuang-buang waktu sia-sia. Ustaz. Baik, silakan dibaca. Narjul khaira lil fallahina. Asani nusni alal mujtahidina. Terus, Asalis nusallimu alal musafirina. Ar-rabi' nanzuru ilal la'ibina. oke, semua itu juga jamak mudzakkar salim yang saya tandai di layar. Untuk arti-artinya di sini seperti biasa kita harus mengoreksi arti karena banyak salah dalam penerjemahan ini. Nanturu ila di situ diartikan memperhatikan, nggak apa-apa, atau sebenarnya juga cukup melihat. Kami melihat para pemain. Baik, bukan memperhatikan. Kalau memperhatikan sebenarnya ada bahasanya sendiri, namanya lahadhulillah, itu dengan seksama. Kemudian untuk tiga kelompok barusan contoh ini, kita bisa lihat di versi berikut ini akan saya tandai dengan warna yang berbeda-beda ya. Perhatikan. Kelompok pertama saya tandai warna kuning, kelompok kedua saya tandai warna biru, kelompok ketiga saya tandai warna merah. Baik, kenapa dibedakan? Karena masing-masing dari kelompok punya kondisi ikhraf masing-masing. Kita lihat dalam penjelasannya. Kita temukan dalam contoh-contoh barusan semuanya ada jamak mudzakkar salim. Kemudian di kelompok pertama semuanya adalah marfu'ah, rafa. Kelompok pertama di sini apa? Rafa. Kenapa kok rafa? Ada yang tahu kondisi i'rabnya sebagai apa? Fa'il. Sebagai Rafa. fa'il, pelaku. Pelaku pasti marfu'. Al-fallahun, pelaku. Mujtahid, pelaku. Al-musafirun, pelaku. Al-la'ibun, juga pelaku. Dari kita yang ini. Kemudian lanjut. Maka jadi teman-teman di sini pasti ada yang masih baru ikutan, baru bergabung dengan kita.
Kalau misalnya ada kesulitan, maka saya sarankan ngecek juga video-video sebelumnya agar belajarnya. Karena belajar bahasa Arab ini tetap harus. Baik, kita lanjutkan. Kelompok yang kedua, kata pengarang di sini, mansubah. Nasab berarti. Nasab. Kenapa kok nasab? Apa alasannya? Maf'ulun bih. Maf'ul bihi, pelajaran kita yang sebagai objek. Al-fallahin objek, al-mujtahidin objek, al-musafirin objek, al-la'ibin juga objek. Dari luar tampaknya beda atau tidak? Beda ya. Satunya berakhiran waw dan nun, satunya berakhiran apa? Ya dan Nun. oke. Terakhir, kelompok yang terakhir ada yang di bawah, yang warna merah. Kata pengarang di sini di pembahasannya, semua kelompok yang ketiga, kalau yang tadi yang kelompok pertama marfu'ah, kelompok kedua mansubah, kelompok ketiga majrurah. Dalam kondisi apa? Jar. Majrur. Kenapa alasannya kok majrur? Ada yang tahu? Ada Karena Didahului oleh oleh jar wa majrurun. fi jarrin. Jar karena huruf jar apa? Ada lil fallahin, ada li lam di sini ya. Ala ini huruf jar, ila juga huruf jar. Maka yang datang setelahnya majrur. Nanti kita belajar 3 kelompok contoh ini. Dari contoh-contoh barusan kita bisa menyimpulkan kaidah. Betul? Jadi sudah melihat contoh-contoh, oh iya, kita simpulkan kaidah. Kaidahnya gimana berarti? Kita hukumi di sini. Kelompok yang pertama akhirannya apa? Wawu dan nun. Kelompok kedua akhirannya apa? ya Ya dan nun. Kelompok ketiga Nun. akhirannya apa? Ya dan nun. Ya dan nun. Berarti kita bisa simpulkan. Kalau rofa pakai wawu wawu. Wawu. Kalau nasab pakai Nasab. Ya. ya. Kalau jar pakai Ya. Ya juga. ya. Nah, dari sini untuk sudah bisa membuat kesimpulan walaupun kita nggak baca kaedahnya ya. Cuman melihat contoh atau sudah buat kesimpulan sendiri. Baik, mari kita cek apakah kesimpulan antum itu benar yang barusan dibaca oleh antum. Kita lihat dalam kaidah. Jam'ul mudzakkar salim itu bukan as-salimi ya, ini salah harokatnya harusnya as-salim. Kenapa? As-salim di sini menjadi sifat untuk kata jam', Na'at. bukan untuk kata mudzakkar. Ingat baik-baik ya. Jam'ul mudzakkar salim dan salimi. Karena ikut ke jam'u bukan ikut mudzakkar. Jamak yang salim bukan jamak yang taksir. Yurfa'u bil wawi, dirofa'kan dengan waw. Ketika rofa' yusab wal jar bil ya'i, nasab dan jarnya menggunakan ya. Berarti benar ya kaidah yang terbaca tadi ya. Ingat baik-baik, patokannya adalah yang berbeda. Nunnya semua sama. Jadi itu bukan patokan ciri-cirinya. Karena kemarin sudah kita jelaskan ya, patokan ciri-cirinya seperti di penjelasan i'rab musanna yang juga di pertemuan sebelumnya adalah bukan huruf nunnya, tapi yang dilihat apa? Sebelum nunnya itu huruf waw. Kenapa? Karena nun ini semuanya sama ada. Sedangkan waw ini yang berubah. Maka ciri-cirinya adalah waw, bukan nun. Ciri-ciri rafa adalah waw, ciri-ciri nasab adalah ya, ciri-ciri jar adalah ya. Jelas ya? Bukan dhammah, bukan fathah, bukan kasrah, bukan sukun, bukan juga huruf-huruf nun atau huruf-huruf yang lain. Tetapi jamak mudzakkar salim, alamatu raf'ihi al-waw, alamatu nasbihi wa jarrihi al-ya. Sebelum kita lanjut pada latihan, bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami konsep barusan dengan jelas? Insya Allah sudah paham.
Dalam waktu Insyaallah singkat paham kita Ustaz. hanya sekitar 10 menitan sudah selesai membahas contoh dan kaidah. Cepat ya. Kita lanjut kepada latihan. Kalau ada yang belum paham boleh bertanya bebas. Jangan malu-malu. Kita masuk kepada latihan 1. Anda disuruh menjelaskan. Jamak mudzakkar salim di sini rafa', nasab, ataukah jar? Lalu ini terjemahnya kurang ya teman-teman ya. Mana yang kurang Ustaz? Yang ini. Ini belum diterjemahkan, ini belum diterjemahkan. Nah, saya tandai warna merah, ini belum diterjemahkan. Jadi pertama, jelaskan dia rafa', nasab atau jar. Kemudian sebutkan di sini apa? Sebabnya dulu. Sebabnya apa? Kemudian sebutkan alamahnya apa? Ciri-cirinya apa? Kayak kemarin ya. Sebutkan ciri-cirinya apa di i'rab musanna materi sebelumnya. Kayak gitu. Saya kasih contoh di nomor 1. Saya buat dulu contohnya nomor 1. Yabtahijul misriyuna lirtifa'i athmanil qutri. Yang mana jamak mudzakkar salim? Antum tentukan dulu yang mana? Yaitu al-misriyuna. Kita tentukan, kita jelaskan. Rafa', nasab atau jar di sini? Marfu', mansub atau majrur? Marfu'. Di sini. Marfu'. Pakai fa'il. Maka kita jelaskan apa sebabnya dia marfu'. Karena dia fa'il. Terus kita sebutkan ciri-cirinya apa? Rafa'nya Wow. al-waw. Cara bacanya al-waw. Jelas ya? Ini adalah cara menjawabnya dari latihan ini tadi. Nomor 2 yang siap menjawab, beri tombol angkat tangannya. Rani Syafitri, coba silakan. Mau menjawab? Bismillah. Lam ya'fil ustadu anit talmidil muqassirina. Anit talamidil muqassirina. Baik, yang mana? Jamak mudzakkar salim. Al-muqassirina. Al-muqassirin. Terus? Ya. Terus? Kedudukannya itu marfu', mansub atau majrur sesuai urutan yang di layar 1, 2 dan 3 ini. Apa? Mansub. Mansub? Yakin? Kenapa mansub? Dulu di sini ya, lain tidak boleh berkomentar dulu. Kenapa mansub? Apa Ustaz, kedudukannya Anda belum kurang jelas. Majrur ya, karena ada Nah. an di sini huruf jar. Oke. Jar. Talamidnya majrur. Al-muqassirin di sini kita tulis majrur. Kenapa alasannya majrur? Karena Apa? ada Na'at tapi ya. Na'at. Untuk apa? Untuk talamid. Sifat untuk majrur adalah majrur juga. Ikut. Pelajaran dulu pernah kita bahas tentang na'at. Terus. Apa ciri-ciri jarnya? Alamat jarrihi. Apa Rani? ya. Al-ya. Betul. Al-ya. Bagus. Al-muqassir. Muqassir itu bukan malas ya. Muqassir itu maknanya lebih umum. Menyepelekan. Taksir ini artinya menyepelekan. Atau di antara artinya yang lain, melakukan sesuatu tapi tidak benar. Tidak sesuai permintaan. Itu muqassir. Misal antum sholat tidak khusyuk, antum sholat tidak khusyuk, itu antum muqassir di dalam sholat. Antum sholat terlambat, sholat jemaah terlambat, itu juga masuk muqassir dalam sholat. Melakukan sholat tapi muqassir. Muqassir itu bukan malas arti sebenarnya, tapi ini bahasa ulang. Tidak sempurna dalam melakukan sesuatu itu masuk kategori muqassir. Lanjut. Nomor 3, siapa yang siap? Nomor angkat tangan Anas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hakamal qadi bisijni alal mujrimina. Mana jamak mudzakkar salim?
Mujrimina. Al-mujrimina, betul. Terus jelaskan. Al-mujrimina majrur dengan fathah. Majrur bukan dengan fathah. Majrur saja dulu ya. Terus sebabnya apa? Karena ada huruf jar. Di majrur bi ala. Karena Ala. ada ala huruf jar. Terus alamatu jarrihi, tanda jarnya apa? Bukan fathah, tetapi al-ya. Ya. Bagus, Ahsan. Nomor 4. Berikutnya siapa bisa? Klik tombol angkat tangan. Mari. Klik tombol angkat tangan, jangan langsung nyalakan mic-nya. Diandra Fadil, silakan. Yafuzur rijalul amiluna. Jama muzakkar salim al-amiluna. Bagus. Jelaskan. Karena dia na'at kepada rijalu Bentar. sebagai fa'il. Dia apa? Marfu' sesuai urutan tadi yang dibilang pengarang. Oh iya, Jelaskan. marfu'. Marfu'. Sebabnya apa? Kenapa Karena dia dia marfu'? Na'at. Untuk siapa? Untuk Rijalu. ar-rijal. Rijalu. Rijal itu rofa, tinggal ikut dia rofa juga. Na'atul rijal. Atau na'atul lir-rijal. Setelah ya. Terus. Alamatu Alamat. raf'ihi. Al-wawu. Rofaknya pakai tanda. Sesuai permintaan pengarang tadi, 3 poin ini yang dijelaskan. Pertama, sebutkan marfu', mansub atau majrur. Kedua, sebutkan sebabnya. Ketiga, sebutkan alamahnya atau ciri-cirinya. Alamahnya apa? Baik. Berikutnya. Yang siap untuk menjawab, klik tombol angkat tangan. Nomor 5 ya. Fanis. Akan Fanis. Oh, enggak. Jadi, siapa yang siap untuk menjawab? Nomor 5. Maaf Ustadz, Oh, tadi anunya. Siapa ini? Fanis, Fanis, ya. Ustaz. Coba dibaca nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. La tuzri ilal kadhibina. Jama' mudzakkar salim. Majrur. Al-kadhibina. Al-kadhibina. Terus Majrur. majrur. Betul. Alasannya, sebabnya apa? Ila. Betul, karena ada ila majrur bi ila. Terus begini, Bi ila. ada matu jarrihi. Ada ya nunnya. Al-ya. Al-ya. Nunnya tidak ya? Al-ya Iya. saja. Baik. Untuk Makasih, terjemahan di sini. Ya, barakallahu fiik. Untuk terjemahannya di sini ada yang kurang tepat ya, al-amiluna di situ diartikan bekerja, sebenarnya lebih umum itu pertama. Agar cocok jadi yafuzur rijalul amil. Orang-orang laki yang beramal, maka mereka telah menang atau sedang menang, meraih kemenangan. Kemenangan di sini bisa kemenangan akhirat atau mungkin dunia. Jadi dibikin lebih umum sebenarnya. Ya. Lanjut nomor 6, nomor terakhir yuk. Akhwan-akhwat yang siap membaca, kita mulai angkat tangan. Rikhi Fatani, ya. Kana talamidu muntabihina. Betul. Jamak mudzakkar salim. Muntabihina, Ustaz. Muntabihin. Baik. Terus jelaskan. Mansub. Mansub. Kenapa Karena alasannya khobar- mansub? Khabar kana, Ustaz. Khobar kana, betul. Terus ada matu nasbihi. Alamatu nasbihi bil ya'i. Al-ya. Al-ya ya. Ya. Terus untuk artinya itu salah. Tabihin bukan. Oh, saya kira sabar. Sadar, betul. Tabihin ini sadar di antara artinya, tapi juga yang lebih cocok dengan konteks ini adalah fokus. Perhatian, ada sifat intibah. Intibah itu perhatian. Maksudnya kalau lagi di majelis ilmu dia fokus mendengarkan. Nah, itu muntabih namanya ya. Lagi-lagi saya jelaskan ini fungsi atau makna
dalalatul lafzinya. Dalalatul lafzinya bukan sekedar terjemahnya ya. Agar antum paham. Antum paham, oh ya, kata ini dipakai dalam kondisi apa? Baru saya jelaskan. Muntabih, maksudnya kalau ada tilmid itu muntabih, berarti tilmid tadi menyimak perkataan gurunya. Fokus dalam pelajaran itu namanya muntabih. Nah, biar antum tahu fungsi dari kata-kata ini. Masalah terjemah nanti lain, antum bisa temukan terjemahnya banyak versi. Tapi kalau antum paham maksudnya, maka itu lebih penting. La tusghi, misalnya asghajusghi, ini kamu condong sebenarnya maknanya. Mencondongkan pendengaran. Jadi kamu menyengaja mendengar kepada para ustaz. Itu la tusghi, bukan sekedar mendengar. Yang ini di atas nomor 5 ya. Tapi kamu menyengajakan diri mendengarkan mereka, mencondongkan telinga kamu mereka. Itu la tusghi. Ya, kalau antum paham fungsi dari kata-kata ini, atau yang tadi saya bahas dengan dalalatul alfaz, lafaz tadi digunakan dalam kondisi apa, konteks apa, fungsinya untuk apa, atau akan lebih tahu maknanya secara detail. Oh iya, ini maksudnya ini. Tapi tadi seperti saya jelaskan, akrama yukrimu, kalau antum buka di kamus, artinya cuma menghormati atau memuliakan. Tapi kalau antum tahu fungsinya, oh iya, akrama ini biasanya dipakai untuk memberikan sesuatu yang sifatnya fisik terkadang, atau seringnya pakai sesuatu yang tampak di mata konkret. Dia menghormati seseorang, atau akramat dhaif, memuliakan tamu. Maksudnya apa? Ngasih jamuan, ngasih tempat tinggal yang bagus. Ada sesuatu yang nyata ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Latihan 2 dan seterusnya itu adalah mengarang dalam kalimat. Diletakkan di dalam kalimat yang sempurna. Ya. Mungkin latihan 2 kita coba satu saja, siapa yang siap memberikan contoh dari salah satu, boleh pilih yang mana saja. Atau jadikan jamak mudzakkar salim, letakkan dalam kalimat sempurna. Siapa yang siap? Anas, Riki siap? Coba Riki lagi ya. Coba. Farrasariquna. Apa? Farrasariquna. Farrasariquna. Betul. Para pencuri tersebut lari, misalnya ya. Ini contoh dalam meletakkan wa ma'ahum malun masrukun. Masruk. Boleh. Atau pakai jamak ya, karena sarikuna tadi jamak. Kita cukupkan satu saja dulu, takut waktunya sudah cukup. Latihan 3. Jamak mudzakkar salim. Berikut ini, letakkan dalam kalimat sempurna. Ada yang jadi mubtada, lalu diubah jadi isim inna, lalu diubah jadi khabar la'alla, lalu diubah jadi maf'ul bihi. Siapa yang siap? Jadi 4 kali bentuk jabatan kata dalam kalimat. Rubah-rubah. Pertama mubtada dulu, terus jadi isim inna, jadi khabar la'alla, terus jadi maf'ul bihi. Siapa yang siap? Mencoba. Saya bantu. Boleh pilih salah satu. Ada yang siap? Mana ini? Tidak ada yang berani. Coba saja, tidak usah takut salah. Amir, boleh. Amir Syarifuddin, silakan. Sebagai mubtada dulu. Mana Amir? Silakan Amir. Dinyalakan mic-nya. Halo, Davi. Coba Davi. Nah, Ustaz, Ya, boleh. Jawab. yang Al-Muallim, Ustaz. Al-Muallim, boleh. Jadikan jamak mudzakkar salim. Kalau mubtada gimana? Jamak mudzakkar salim. Innal muallimina Mubtada bukan pakai yu'allimu. inna. Kalau mubtada nggak bisa pakai inna. Gimana? Al-muallimuna Al-muallimuna. Terus? Mujtahiduna. Boleh. Mujtahiduna. Para guru rajin. Terus, kalau jadi isim inna Isim. gimana? Innal muallimina Bagus. mujtahidina.
mujtahiduna. Yang nasab hanya isim inna. Oh, Innal nggih. mu'allimina mujtahiduna. Mujtahiduna. Nah, ini kalau jadi isim inna. Sekarang diubah jadi khobar la'alla. Gimana? Jadi khobar lo ya. Khabar la'alla. La'alla itu ini Ustaz ya. Inna wa akhwatuha Ustaz. Masuk dari inna, betul. Saudari-saudarinya inna. La'alla, semoga, harapan, atau untuk takut, sedih, khawatir, bisa juga khawatirnya. Ada dua makna untuk la'alla. Kita pakai yang semoga aja, bermakna harapan. La'alla al-mu'allimina. Al-mu'allimina harus jadi khobar, bukan isim. Oh. Apa ya? Afan Ustaz, belum paham Ustaz. Yang khobar la'alla. Khobar la'alla, siapa yang bisa mencoba? Gimana? La'alla berarti antum kasih mu'allimuna di belakang ya. Semoga titik-titik menjadi para guru atau adalah para guru. Gimana? La'alla talibina. Boleh la'alla atau la'alla du'ata atau talibina boleh. Du'ata biar gampang. Para da'i. Semoga para da'i adalah para pengajar mu'allimuna lil khairi. Mengajar kebaikan. Harapan ya. Semoga para da'i adalah para pengajar kebaikan. Bukan memberi contoh yang buruk. Mu'allimuna lil khairi. Terus yang terakhir, maf'ul bihi. Gimana kalau dijadikan maf'ul bihi? Ra'aitu al-mu'allima. Mu'allimina. Ra'aitu al-mu'allimina. Nah, ini antum sisanya antum bisa kerjakan sendiri masing-masing karena waktunya di sini tidak mungkin. Juga di latihan 4 ini sama, membuat kalimat menggunakan jamak mudzakkar salim yang masing-masing ditentukan. Ada yang begini, ada yang begitu ya, ada yang jadi fa'il, ada yang jadi maf'ul bihi, ada yang jadi mubtada, ada yang jadi antum jelaskan di sini dalam contoh. Buat contohnya. Latihan 5 pun demikian, itu latihan insya. فكر في طائف الصناع المختلفين الذين يشتركون في إقامة بيت الإمام ثم يجمع أفراد من طائف التسالي وضع في عبارة di sini mengarang dengan antum pikirkan dulu siapa saja para tukang. Misalnya ada tukang kayu, nelayan itu masuk tukang juga ya, para pekerja pokoknya, nelayan, sayyad, fallah, petani. Nanti sudah ada di sini dikasih contoh-contohnya ya. Terus kemudian tukang yang lain, tukang bangunan, bana, dan seterusnya. Untuk cari tukang kayu, najar, tukang apa lagi ya. Kelompok-kelompok tukang ini untuk sebutkan. Terus semuanya dijadikan jamak mudzakkar salim. Lalu dibuat dalam kalimat. Kalimatnya tapi menjelaskan pekerjaan yang dilakukan orang-orang tersebut. Ini saya kasih tahu cara mengerjakan latihan itu saja ya. Jadi di sini para tukang ini yang bekerja sama dalam membangun rumah. Nah, siapa saja para tukang yang bekerja sama dalam membangun rumah? Oh, berarti tadi nelayan nggak masuk. Petani nggak masuk. Oke, berarti ada al-khosyab, tukang kayu. An-najjar, tukang pengrajin kayunya. Terus ada muhandisun. Muhandis, masuk juga ya, muhandis. Insinyurnya. Al-amil, al-ummal kalau jamak, atau al-banna, tukang bangunannya. Dan seterusnya, atau masukkan siapa saja, fulan, atau sebutkan jenis-jenisnya ini tadi. Kemudian dijadikan jamak mudzakkar salim dan dijadikan satu rangkaian cerita. Ya, letakkan dalam ibarah menjelaskan amal yang mereka lakukan dalam membangun bumi. Nah, ini kalau antum mau mengerjakannya, tapi ada yang waktunya di sini. Takutnya tidak cukup, kita langsung aja lompat kepada pembahasan i'rab yang paling penting. Siapa-siapa baca contoh?
baca contoh. Yang satu wahid silakan baca. Bismillah. As-saihuna kathiruna. As-saihuna mubtada'un marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudhakkarin salimin. Salimun. Ingat, cara bacanya ingat ya. Perhatikan. Jam'u mudhakkarin salimun. Dihafal cara bacanya ini. Salimun. Tidak salah ya. Saya ulangi lagi. Jam'u. Kenapa kok jam'u kok enggak ada tanwinnya? Karena mudhaf. Mudhakkarin. Kenapa mudhakkarin? Karena mudhaf ilaih. Salimun. Kenapa bacanya salimun bukan salimin? Karena dia na'at jam'u bukan mudhakkar. Kalau bingung dengan yang saya jelaskan barusan, apalin gini aja dulu. Ya. Kalau bingung, Azad saya nggak tahu mudhaf ilaih ini na'at apa gitu bingungnya. Mungkin baru ikut sekarang udah hafalin cara bacanya. Jam'u mudhakkarin salimun. Kenapa saya bilang begini? Karena masih banyak yang salah. Jangankan antum sebagai murid, banyak guru akan di pondok pesantren atau di kampus universitas nggak bisa baca ini, salah bacanya. Karena dia udah langsung petik baca aja, tidak ada taksil ilmi. Maka di sini antum sedang membangun taksil ilmi. Ini kembali kita jelaskan ya. Taksil, antum benar-benar kokoh ini ilmunya. Tahu perkata-perkata ini sebagai apa, ini sebagai apa, ini sebagai apa, tahu. As-saihun di sini untuk i'rab utamanya adalah mubtada. I'rab utamanya dihafal mubtada. Mubtada apa? Semua kata benda di awal kalimat pasti mubtada. Secara mudahnya itu ya. Definisi paling mudah untuk pemula. Kalau nanti udah lebih jauh, ada definisi yang lebih rinci. Untuk sekarang buat pemula kayak gitu. Mubtada'un marfu'un bil wawi. Rofanya bukan dengan dhammah, tapi dengan huruf waw. Mana huruf wawnya? Ini as-saihuna. Mana i'rabnya yang ini wawnya, bukan nunnya. Kenapa? Karena nun kan membeda dia dari bentuk nasab dan jar. Jadi ciri-ciri itu diambil yang berbeda, bukan yang sama. Pembeda antara orang Afrika dengan orang Cina, kan matanya ada dua, bukan. Pembedanya adalah warna kulit. Ya, kita mau bilang warna kulit, bukan rasisme ini ya. Memang pembeda ya. Orang Afrika berkulit hitam, orang Cina berkulit kuning atau putih. Kenapa berbeda? Oh ya, itu yang berbeda. Maka antum bukan bilang pembeda antara orang Afrika dan Cina adalah matanya dua. Ya, bukan. Itu bukan pembeda. Sama juga di sini. Wow adalah pembeda, bukan huruf. Baik. Kita lanjutkan. Gimana nih? Alhamdulillah mau baca? Kathiruna. Saya bacakan saja ya. Karena sedang sibuk beliau. Kathiruna khabarun marfu'un bil wawi li'anna jam dzakarin salim. Khabarnya di sini adalah kathirun, marfu' juga menggunakan waw sebagai ciri-ciri rafa'nya li'annahu. Nah, lagi-lagi antum jangan lupa cara bacanya jam'u dzakarin salimun. Jam'u tidak pakai tanwin karena mudhaf, mudzakkarin kasrah dengan tanwin karena mudhaf ilaih, salimun. Kenapa salimun bukan salimin? Karena menjadi na'at atau sifat untuk jam'u, bukan sifat untuk mudzakkarin. Maka masih banyak orang yang salah membacanya apa? Jam'u mudzakkarin salimin. Enggak, bukan salimin, ini bacanya salimun. Baik. Kemudian apa pakai li'annahu? Ini kemarin sudah kita jelaskan. Anda dalam mengi'rab menggunakan kata li'annahu, dia adalah alasan. Kenapa kok alasan? Alasan menyelisihi kaidah asal. Kaidah asal rofa pakai apa? Coba saya tanya antum murajaah. Kaidah asal, ciri-ciri rofa pakai apa? Marfu. Pakai dhammah. Kaidah asal rofa pakai Doma. dhammah. Tiba-tiba jamak mudzakkar salim nggak mau pakai dhammah sebagai tanda rofa. Dia punya kaidah sendiri, menyelisih kaidah asal. Apa kaidah dia? Kalau rofa pakai
wawu, huruf wawu. Maka dia tidak pakai ini, dia pakai wawu. Ketika dia menyelisihi kaidah asal, maka Anda dalam mengi'rab membutuhkan istilah li'annahu. Paham ya? Kenapa Anda pakai kata li'annahu? Jadi nanti kalau suatu saat Anda dalam mengi'rab harus menyelisihi kaidah asal, maka Anda menggunakan kata-kata li'annahu. Ini banyak yang tidak tahu untuk alasannya. Biasanya di pondok-pondok atau di sekolah-sekolah atau di kursus-kursus cuma disuruh ngapal aja ya. Udah hafalin gini aja caranya gitu ya. Nah, di sini kita jelaskan alasannya kenapa ada kata li'annahu, kenapa pakai kata-kata yang lain tadi juga selain itu. Baik, contoh yang kedua, siapa yang siap membaca? Klik tombol angkat tangan yang siap membaca. Hamzah ya, Hamzah silakan. Yardallahu anil muhsinina. Ya, Yardo lu mudori. fi'lun dibaca pakai tanwin. Kalau ada tanwin baca tanwin ya. Fi'lun mudhari'un. Coba. Fi'lun mudhari'un marfu'un Bidammati muqaddaratun alal alif. Oke, masih ingat ya ini muqaddar alal alif karena dia di sini akhirannya bukan dia adalah fi'il mu'tal ya. Fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir maka seperti ini. Contohnya dia pakai kalau akhirannya alif, maka di situ dhammahnya muqaddarah diperkirakan. Diperkirakan ada dhammah di atas alif tetapi tidak muncul. Maka dibacanya yardha bukan yardha'u. Aslinya harusnya yardha'u. Tapi dhammahnya di situ tidak dipakai karena tidak boleh alif menggunakan harokat. Dalam kaidah bahasa Arab, alif tidak boleh pakai harokat. Yang pakai harokat adalah hamzah. Terus lanjut. Allahu fa'ilun marfu'un bi dhammati. Betul. Atau lebih tepatnya di sini buat tambahan ilmu buat antum ya. Kalau Allah jangan lupa ditambahkan lafzul jalalati. Kenapa? Yang kita i'rab adalah lafadznya, bukan Allahnya. Biar tidak salah paham. Yang kita i'rab apa? Lafadz Allah. Lafzul jalalati fa'ilun marfu'un bid dhammati. Terus an Harfu jarrin mabniun sukuni. Betul. Harfu jarrin mabniun ala sukuni al-muhsinina. Al-muhsinina majrurun Bi'an. wa jarrihi al-ya'u li'annahu jam'un mudakkarin. Jam'un. Jadi gimana cara bacanya? Mudhaf itu tidak boleh pakai tanwin. Jam'u. Ya. Li'annahu jam'u mudakkarin salimun. Betul, itu cara bacanya ya. Jam'u mudzakkarin salimun. Mudhaf tidak boleh pakai tanwin. Itu cara bacanya. Baik, majrurun bi'an. Jar karena ada an sebelumnya. Tanda jarnya adalah huruf ya. Ya-nya yang mana ini? Ini adalah tanda huruf jar, yaitu huruf ya. Kenapa? Karena dia jamak mudzakkar salim. Tidak pakai tanda jar yang asli. Apa tanda jar yang asli? Kasroh. Tanda jar yang asli adalah kasroh. Jamak mudzakkar salim tidak pakai tanda asli. Dia pakai tanda cabang. Tanda cabang apa? Huruf ya di sini. Jadi tanda i'rab ada dua. Ada yang namanya tanda asli, alamah asliyah. Ada yang tanda cabang, alamah far'iyah. Ini pakai tanda cabang, menyelisihi tanda asli. Baik, sekarang kita latihan untuk membuat i'rab dari 3 contoh berikut ini. Siapa yang siap? Siapa yang siap untuk membaca? Ada yang siap? Nomor 1. Tuhibbu misrul abna al-amilina. Yang siap untuk mengi'rab. Klik tombol angkat tangan. Hamzah lagi. Yang lain dulu. Coba yang lain. Kalau nggak ada baru Hamzah ya. Mana yang lain? Ada yang siap mengi'rab?
Saya tulis di layar dulu. Tuhibbu Misru al-abna'a al-amilina. Deandra Fadil, silakan. Mohon dibantu ya Ustaz. Ya, silakan. Tuhibbu fi'lun mudhari'un marfu'un Marfu'un bidhammati bid-dhammati. Terus al-zahirah, betul. Misru Misrun ya? Misru, tidak pakai tanwin karena nama asing. Nah. Misru fa'ilun Fa'ilun marfu'un marfu'un bidhammati bid-dhammati al-zahirati. Terus al-abna'a. al-abna'a maf'ulun bih Terus mansubun betul bil fathah bil fathati al-zahirati. Betul. Terus al-amilin al-amilina na'tun na'tun mansubun mansubun, sama ya dengan sebelumnya karena na'at bil ya al-ya'i. bil ya'i. Kenapa bil ya? Li'annahu jam'u mudzakkarin salim. betul. Salimun. Jam'u mudzakkarin salimun. Baik, ini semua adalah i'rabnya barusan. Mudah banget teman-teman, tidak sulit. Pendek-pendek lagi nih ya i'rabnya, pakai versi pendek semua. Kita lanjut berikutnya. Nomor 2, siapa yang siap mengi'rab? Klik tombol angkat tangan. Yang siap mengi'rab nomor 2. Ini sudah ya. Mari. Ada yang siap mencoba? Nomor 2. Riki Fatani lagi atau yang belum ya dulu ya. Khairun Nisa. Coba Khairun Nisa. Amsal faizuna masrurina. Saya tulis dulu. Amsa al-faizuna masrurina. Coba. Khairun Nisa. Ya, dinyalakan mic-nya. Nah, Amsa. Amsa harfun mabniyun. Bukan harfun. Apa ini? Fi'lun. Bukan harfun. Fi'lun madin. Fi'lun madin. Naqis. Ini belum dipelajari tapi naqis. Fi'lun madin naqis. Apa fi'l madhi itu? Masih itu Ustaz. Mabniyun ya teman-teman ya. Mabniyun alal fi'il madhi pasti mabni karena dia bukan mu'rab. Pasti mabni. Fi'il madhi dan fi'il amr itu pasti mabni. Mabniyun alal mabni alal apa? Fathi. Fathinya tapi tidak ada di situ. Apa di situ berarti? Al-fathil zahir atau muqaddar? Muqaddari alal Muqaddar. apa? Alal alif, bukan muqaddarah. Alal fathil muqaddari, tidak pakai tak marbutah. Ya, ini juga termasuk yang salah diajarkan di kitab Al-I'rab karya Ansor Musa yang dikoreksi oleh Kiai Haji Ajeng Zakaria. Itu banyak salah di situ juga. Ketika menggunakan yang al-fath al-muqaddari seharusnya bukan al-muqaddarati karena dia na'at untuk al-fath, dia itu mudzakkar bukan muannats. Mabni 'alal fathil muqaddari 'alal alifi. Ini cara yang benar ya. Terus al-faizuna sebagai apa? Fa'ilun. Bukan fa'il. Ayo. Bukan fa'il ini. Ada yang tahu? Dia termasuk apa nih amsa ini? Akhawat kana. Akhawat kana. Akhawat kana tidak pakai fa'il dan maf'ul bihi. Pakai apa? Isim wa Isim. khabar. Berarti ismu
Ismu Ismu kana. amsa, bukan kana. Kan Oh, pakai ismu amsa ya. amsa. Terus lanjutkan. Naam. Ismu amsa, Ismu amsa marfu'un betul. bil wawi. Bil wawi, betul. Li'annahu, Li'annahu jam'u bagus. dzakar salim. Mudzakkarin salimun. Salim. Bagus. Masrurina, Khobar amsa. betul. Khabar amsa. Apa khabar amsa? Mansubun Mansubun, bagus. ya'i. Bil ya'i, betul. Li'annahu, Li'annahu jam'u dzakar salim. betul. Jam'u mudzakkarin salimun. Ini cara i'rabnya ya teman-teman ya. Masya Allah, betul. Barakallahu fiik. Seperti ini cara mengi'rabnya. Kita lanjutkan ke contoh. Iya, bagus. Khairun Nisa sudah menjawab dengan benar. Berikutnya nomor 3. Siapa yang siap? Lumayan ya. Pelajarannya agak rumit dikit ini materi kita kali ini. Nomor 3, siapa yang siap? Yahtajul watanu ilal mukhlisina. Ini kurang titik ya. Al-mukhlisina. Saya tulis dulu. Yahtaju al-watanu ila al-mukhlisina. Mari, siapa yang siap? Jangan takut salah, enggak apa-apa ya. Rizky Fatani atau yang lain ada yang belum mencoba? Boleh. Aam Amalia tadi mau coba. Silakan Aam, boleh kalau mau coba. Yang belum dulu ya, kita dahulukan. Yahtaju. Yahtaju fi'il mudhari Betul. marfu'un bidomati. Betul. Bidhammati al-zahirati, terus Al-watanu fa'ilun marfu'un bidomati. betul. Ila harfu jari. Harfu jarrin gitu ya. Harfu jarrin. Harf pasti mabni ya. Semua harf pasti mabni. Mabniun ala Mabniun ala sukuni. Antum hafalkan ada 3 yang pasti mabni. Apa saja? Fi'il madhi pasti mabni, fi'il amr pasti mabni, harf pasti mabni. Jadi nanti kalau ngi'rab 3 hal ini pasti mabniyun. Antum sebutkan di akhir. Pasti harus ada itu. Diingat baik-baik ya. Ada 3 yang pasti mabni. Apa saja? Fi'il madhi, fi'il amr, dan mabni. Sebenarnya ada lagi, tapi dulu pernah kita bahas. Jangan kita ulang dulu karena takut antum bingung ya. Fi'il mudhari juga ada yang mabni. Lanjut. Al-mukhlisina. Al-mukhlisina majrurun bil ya'i. Bi'ila dulu ya. Majrurun bi'ila. Bi'ila. Penyebabnya dulu kita jelaskan. Majrurun bi'ila wa alamatu jarrihi. Betul. Jarrihi al-ya. Al-ya'u li'annahu jam'u mudzakkari salimi. Mudzakkarin salimun. Mudzakari salimun. Betul. Bagus. Alhamdulillah sudah selesai dari materi kita kali ini. Inti dari ilmu nahwu yang paling penting antum harus mengulang-ulang latihan i'rab ini. Kalau nggak cukup sekali barusan kita jelaskan, antum tonton rekamannya, diulangi lagi yang mengi'rab sampai hafal cara mengi'rab. Kenapa? Antum belum mendapatkan manfaat yang nyata sekarang. Suatu saat antum akan ngerti kenapa penting belajar i'rab. Sekarang tidak bisa kita jelaskan dulu. Nah, nanti akan lebih jelas lagi kepakainya ilmu nahwu insyaallah ketika kita memulai kajian Al-Qawaidul Hisan fi Tafsiril Quran. 40 kaidah dalam menafsirkan Al-Quran yang akan kita bahas insyaallah di bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. Sambil menghatamkan Quran, sambil mengkaji tafsir Quran, sekaligus kita cocok gitu untuk belajar kaidah-kaidah dalam penafsiran Quran. Gimana kaidahnya? Nah, nanti kita belajar ada 40 kaidah yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Mudah dipahami kitabnya ya. Ntar kapan-kapan kita share link pembelian kitabnya kayak gitu kalau mau beli ya. Dan bukan kita yang jualan ya. Bukan kami yang jualan, antum cari ada. Itu kitab sangat bagus sekali. Sehingga nanti ketika
Ramadan cocok tuh, sambil ngaji, sambil merenungi maknanya, siapa tahu ketemu dengan kaedah-kaedah tadi, oh ya ini dipraktekkan begini. Nah, kaedah-kaedah tadi tidak bisa dipelajari kecuali orang sudah belajar ilmu nahwu. Gitu ya. Baik, kita tutup di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.